tadi siapa? Kalau santai. Santai kayak di gunung tiis. Toxic di Toxic sosmed. di sosmed gimana sih? Apa nggak dibuka tuh? Aku nggak suka. Gak suka ya? Iya. Kalau ada yang ngepost mau postingan di feed atau di Instastory yang nyebarin info yang belum jelas gitu benernya. Dari grup WhatsApp keluarga kan biasanya ada. WhatsApp keluarga gitu. Iya, Apa gitu kan? Gak ada hujan, gak ada angin. Jangan mah. Kenapa tuh? Grup WhatsApp keluarga isinya gimana tuh, Bu? Kan belum ada kejelasan apa-apa. Udah rame aja pasti. Tiba-tiba sebar. Iya deh, budak norak gitunya. Anak muda. Nggak disaring dulu. Langsung hajar. Wah, ada info nih. Aku posting biar semua orang tahu. Iya, tahu lu. Ininya nggak disaring dulu. Biar orang-orang berterima kasih padaku. Padahal itu menunjukkan bahwa Anda isi aja sendiri. Takut ini menyakiti hatimu. Hari ini adalah Women International Day. Kita ngomongin soal wanita. Nah, kita ngebahas soal kecantikan dulu ya. Oke. Makasih. Kecantikan gitu. Beda ya. Beda dulu ya. Kalian ya. Ngerasa nggak sih? Kan ini kan kalau ini sama ini tuh orang-orang pasti akan bilang cantik gitu. Good ya. looking. Meskipun cantik itu relatif ya. Kalau ada Lila langsung balik maju ya. Cantik itu kan emang relatif ya, Bo. Iya. Tapi kalau kayaknya untuk dua orang ini ya, semua orang pasti ngomong mereka cantik. Menurut kalian Ada topinya ini. enggak gitu. Menurut kalian sendiri, emang dengan wajah yang dikaruniai kecantikan itu, kalian merasa hidup kalian mudah atau tidak sih? Yang paling ini dulu sih ya. Silakan. Yang akhir dulu dong. Kenapa sih harus bawa Baik, tanda yang komen. Bentar. Bukan berarti kita semua nggak cantik ya. Iya. Cantik, semuanya cantik. Cuman kan wanita. ini kan konteksnya cantik itu relatif, sesuai selera gitu. Merasa mudah nggak Mudah nggak? dari waktu kecil sampai udah umur segini? Iyalah. Di lingkungan pertemanan atau di pekerjaan? Iya jelas sih, maksudnya ya alhamdulillah sih bersyukur juga ya. Memang kita harus mensyukuri lah ya apa yang udah Allah kasih gitu. Pasti kan setiap orang juga kan mempunyai kekurangan ya. Apalagi aku masih banyak juga sama kekurangannya. Tapi yang menurut aku memang ada mudahnya. Kenapa? Langsung bersin gitu. Ya menurut aku memang ada mudahnya juga sih ya gitu. Apalagi di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sosial juga, misalkan sama temen-temen atau lingkungan keluarga gitu. Jadi memang kalau misalnya di lingkungan kerja aja ya, kalau misalnya ada event atau apa, selalu yang dimajukan itu aku gitu. Kayak misalkan buat face ya kayak gitu. Terus ini ada acara ini nih, event ini siapa yang ngisi acara, tolong dong misalkan mungkin kamu yang ngisi acara kayak gitu. Jadi aku lebih eksis juga gitu jadi di tempat kerja gitu. Kayak gitulah contohnya gitu. Terus di lingkungan keluarga juga sama sih ya kayak gitu. Terus kayak ya mungkin jadi kebanggaan orang tua juga mungkin ya, ibu anaknya cantik-cantik ya kayak gitu. Iya benar. Kalau lebih ibu ya kayak gitu benar. sih. Kalau misalnya terus lingkungan kita kan dulu juga lingkungan yang apa ya, dulu K-pop lah ya istilahnya gitu kan, otomatis kan face itu penampilan tuh harus nomor satu juga gitu kan, dilihat juga maksudnya gitu. Jadi ya bersyukur sih ada lebihnya juga. Tapi kamu sendiri ngerasanya ini berkat wajah kamu atau bakat kamu atau hoki kamu? Kalau misalnya cuma sekedar cantik doang nggak bisa apa-apa, buat apa percaya? Ya nggak sih? Cocok. Yang cantik tuh banyak kan? Banyak banget. Setiap tikungan ada guys. Nah. Iya nggak? Eteh garam juga ada. Sekarang juga yang jualan pinggir jalan juga cantik-cantik. Iya. Bener. Jualan apa? Aku
Jualan pinggir jalan. Surabi ya bu. Surabi Mela. Tapi relate banget nonton Imperfect ya, kita kan nontonnya Oh, iya, iya. relate banget sih. Jadi kayak adiknya si Jasmine yang cantik banget tuh, yang adiknya tuh dari kecil dibanding-bandingin, tapi itu relate banget ketika dia di komentarnya tuh jelek, Langsung down gitu ya. down. Karena aku pernah ngerasain, jadi maaf ini emang kenyataannya, aku emang dari kecil always orang tuh kayak ih cantik, ketika aku dibilang ih rada gimana, aku jadi gitu. Sama banget kayak adiknya si itu yang Imperfect dan misalnya kalau orang bilang wah kakaknya cantik gini gak, kok nggak juga. Sebenarnya orang-orang yang dirasa perfect tuh pasti punya insecure sendiri gitu. Bahkan waktu kecil pun jadi nyambung deh, dibully. Aku dulu punya muka kecil, itu dibully waktu kecil ya. Iya, jadi mungkin biasa anak kecil anak SD, ih mukanya kecil aneh. Terus aku suka bilang ke mama, nah muka teteh kecil. Tapi sekarang malah pada pengen muka kecil ya, jadi operasi gitu. Tapi itu tuh pembulian itu teh ingat banget sampai aku gede. Sebelum ada dampak, orang Korea tuh pengen kok muka kecil gini itu tuh kepikiran kayak gitu. Walaupun memang kalau tadi pertanyaannya dipermudah, emang kenyataannya relate-nya emang bikin mudah untuk apapun kerjaan. Bahkan waktu aku masuk girl band sempat dimarahin dan aku dibilang kamu tuh masuk sini karena modal muka. Aku langsung jelek, nggak mau, nggak mau. Kan ada orang yang bangga, yaudah gue mah cantik, ya. Tapi nggak, aku malah jadi. Waktu itu aku sampai latihan tuh selalu sendiri ke studio sampai 4 tahun. Jelek banget orang pada ngikutin gue. Begitu. Terus apa lagi ya? Percuma sih ya, maksudnya kita dipercaya misalkan untuk suatu suatu event atau acara atau ya kayak misalkan kamu girl band tapi kamu sendiri nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngedance, ya lu mau ngapain? Lu cuma lampang doang gitu. Pada akhirnya kita butuh bakat, butuh sesuatu juga dari untuk diri aku usaha sendiri gitu pun aku kan. enggak kok, di luar masih ada yang lebih cantik. Iya, Kadang aku tuh kayak gitu. sama lah ya, pasti banget itu. Jadi kalau misalnya dijorong-jorongin paling gini teh enggak. Aku paling takut di nomor 1 kan, aneh banget aku orang yang paling takut kayak gitu. Kayak gitu. Jadi udahlah segini aja. Kayak insecure sendiri. Jadi kamu bisa nomor 1, aku tuh kayak enggak deh. Suka kayak gitu. Malah disuruh jadi leader pun kayak enggak, aku nggak bisa. Divisi berantakan. Tipikalnya gitu. Jadi ada insecure. Ada insecure juga sebenarnya. Semua pasti punya insecure. Bahkan ya. waktu kurus dulu kan aku emang tipikal yang susah gendut. Jadinya dulu tuh sampai minum weight again biar itu sama aja kayak orang yang pengen kurus dan aku yang susah gendut tuh ada satu hal yang bikin itulah kerasa gitu. Biasanya terus ada bawaan juga ya. Bapak mau Makan banyak segala macam tapi memang udah bakatnya dia nggak bisa gendut ya udah dari tubuhnya ya. Kayak aku kalau misalnya cium bau makanan aja udah naik kiloan. Di jalan kita naik motor, ada asap sate. Nambah di satu orang. Dua ons. Itu baru cium baunya kebayang kalau makannya gimana guys. Itu susah turunnya. Lucu ya Anda. Masuk hampir aja di kedai sate berikutnya. Iya benar. Dulu guys ya. Nah itu tadi ya. Tapi satu lagi, tapi jadi bahan pelecehan juga sih, aku nggak suka. Apa tuh yang cantik tuh? Aku tipikal mungkin Suka di aneh catcall. jadinya. Iya, di saya jalan. Oh itu sih Oh, udah, itu. itu sih udah nggak aneh lah, maksudnya pasti gitu. Jadi kayak aku gitu. kemana-mana pakai earphone kalau sendirian. Jadi makanan. Bukannya sombong tapi capek. Gitu. Ini dong, matanya langsung mana? Langsung aja. Oh kalau Mela kayak gitu ya di catcall. Wah, kalau di catcall aku pasang badan, gagah, jalannya Waduh. Biar apa mana? Saya Natali. Aku bukan wanita lemah yang bisa kamu gituin aja. Soalnya kalau aku mah ya di catcall suka jadi deg-degan gak sih? Takut Deg-degan sih, terus ya. kayak jalannya jadi cepet ya Iya. gitu. Untung gak jatuh. Kayak jatuhnya. Untung gak disorodot. Sarodot era. Males juga sih kalau di
gitu lupa. Neng, Gelis, Neng, enggak, Iya kan? yang suka tuh kalau udah manggil nama gitu, Iis, Mawar. Iya, mau banget nama Sri. Coba. Tes nama gitu. Lalu suka panggil kamu sih. meskipun di dalam hatinya udah berpikir mungkin bukan ke gue, mungkin ke orang di belakang gue meren. Tapi gak ada orang beb, cuma kita doang. Anjir makin takut kan gituin. So kenapa sih kalian cowok-cowok suka kayak gitu kalau di jalan? Mang yang ring di depan ojek yang suka gitaran pinggir jalan tuh di warung. Tapi kalau di Korea gitu sama loh, maksudnya kalau kita lagi jalan cuma yang sweet-sweetnya itu cowok-cowok muda gitu. Iya. Cuma dia bukan neng shoot tinggal. Tapi dia manggilnya gini, cute gitu. Pernah Iya, waktu di Korea kayak gitu. Cute. Gue bilang apa sih? Kayak manggil burung tuh. Tapi dia gitu, cute. Aku manggilnya digituin. Cute. Saya manggil kita. Aku manggil maju. Oh iya. Namanya Puyo. Aku bilang ya digituin. Iya, enggak ini cute. Oh, kayak manggil burung aja. maksudnya kalau Ajuma kan Ajuma tuh emang suka langsung Langsung ngomong ya. Oh iya, Matanya bagus katanya kayak gitu. Iya kalau Korea ya. Kalau Soalnya kalau mata bola tuh disukai iya, juga sekali apalagi ada kelopak matanya kan. Cantik gitu. terus gimana tuh rasanya bedanya di catcall sama cowok Korea dan Jepang di Indonesia? Rasanya jadinya beda ya. Rasanya gimana tuh? Apakah sama deg-degannya? Tanya Lira cute gitu. geli juga ya nih. Oh, Bodor. tapi nggak nyangka itu manggil kita karena kan aneh biasanya kita kalau set gitu kan kalau di sini itu udah cute gitu mereka tuh manggil siapa gue kita tengok kanan tengok kiri manggil kita gitu gitu setelah ketawanya tawa Habis gue jadi inget lagu apa gue tahu dasar Pisces. kan di Korea lebih parah sih soal kecantikan ya nggak sih? Udah nomor satu. Itu make up juga kan. bahkan yang kerja pun katanya kalau misalnya mau melamar pekerjaan juga harus dioperasi dulu penampilan dulu dilihat kalau oke ya udah bisa tahap selanjutnya. kan kalau di Korea itu meskipun penampilan is everything, mereka tuh bisa dibilang masyarakatnya kayak nggak mau untuk nikah buru-buru ya nggak sih ya? Nah kan, menurut kalian nih sehat nggak sih punya mindset kayak gitu, misalkan cewek gitu, nah nikah mah nanti aja lah umur berapa, meskipun dia umurnya udah 30 lebih gitu kan? Bahkan di Korea beberapa artis bilang tidak akan menikah. Wow. Ada tuh siapa ya? Pokoknya ada pemain film, bahkan Kim Taeon pernah bilang gitu. Jangan agak maju. Taeon jangan nikah. Dia pernah bilang, dia salah satu aja kan. Kenapa? Ada yang gak kepikiran buat nikah. Taeon Sunny, soalnya sih dia tuh pernah bilang. Wow. Gak tau kalau sekarang ya, cuman aku kan ngikutin mereka banget. Alasannya I don't know. Taeon tahu sih. jangan tahu Lu memancing Anda ya? Kan ribet, biasanya udah pada tahu. Jadi Iya, kan? pemikiran seperti itu bagus atau tidak gitu ya Teh? Sementara kan kalau di kita kan Di Indonesia. culture-nya umur 25 tahun aja tuh udah Udah ditanya makanya. mana calonnya, baru lulus kuliah udah ditanya kapan nikah. Mari udah Sudah lewat 25 ya? 27 sekarang. Jadi udah lewat Jalan 25. 27. rencana belum kepala 3
Kalau buat diri sendiri mah aku ya kayak santuy sih, gak santuy banget sih, ada jodoh mah ngikut gitu kan, nyari ya cari juga ya gimana ada yang mau sama aku gitu kan. Cuman ya kayak omongan dari luar itu loh, yang apalagi ya terutama dari misalkan dari langsung ke orang tua gitu, omongan ke orang tua, kita dapatnya dari orang tua langsung gitu. Yes. Kamu nggak mau nikah apa udah umur segini, kamu nggak cari pacar dong apa dari kayak gitu. Sebenarnya gimana ya, lebih ke ngerasa tertekan dari ini aja kali ya. kalau kepikiran mikirin itu terus tuh kayak ke aku juga nggak maju buat nyari gitu. Ya ntar juga ada gitu kan. Cuman ya kan nggak tahu waktunya kapan jodoh kan. Kalau bahas jodoh aku suka takut gitu. Soalnya kan misteri ya. Kita deketnya sama siapa, dapat balatak mah jodoh mah kan dapatnya. Cuman ya Jodoh mah bau. kalau kata orang tua sih Jorok. bener juga sih, Jorok kamu di dari mana-mana lebih ya. bagus katanya kalau kata mama aku. Kalau dikasih tahu apalagi buat cewek kan umur 25 tuh udah kayak pas gitu buat nikah, terus jarak sama anak nggak kejauhan ya, jauh terus Jadi punya anak udah gede tuh kitanya masih muda, masih katanya gitu. muda. Katanya Terus gitu. katanya masa suburnya pun masih bagus gitu di umur segitu gitu sih. Cuma memang ada beberapa temanku juga yang bener-bener nikah muda Mudah banget. dan muda banget. Sekarang juga udah punya anak. Cuma dia jadi nggak bebas, bukan nggak bebas ya. Jadi belum puas untuk main gitu. Masih banyak yang pengen dia explore sebelumnya gitu, sebelum dia nikah. Karena setelah dia menikah dan punya anak, semuanya jadi terbatasi. Gitu. Jadi lebih utama. kayak misalnya gini, duh, katanya enak ya traveling terus ke sana ke sini. Aduh, aku mah boro-boro waktu itu, apalagi sekarang udah punya anak. iya Nah, sih. kayak gitu loh jadinya, kayak waktu masa muda dia jadi kayak terbuang gitu aja gitu. Sebelum banyak mengeksplor. Nggak menyalahkan juga untuk menikah muda ya, kalau misalnya memang udah ada jodohnya, dianya memang udah siap lahir batin, ya udah gitu. Ya udah jalani, ya itu udah resiko dia. Cuma kalau misalkan kebanyakan nih kayak umur yang sudah matang, kayak misalnya udah umur hampir kepala 3 gitu ya. Kayak pusing gak sih kayak ditanyain setiap momen-momen terus kayak lebaran, kayak mau lebaran ya, apalagi bentar lagi nih mau lebaran kan. Waduh, bulan ya. Pusing saya. bulan depan udah puasa ya. Ya kan? Iya, bulan depan. Terus ya pastilah itu omongan sana sini, kapan nih mau nikah, udah punya pacar belum, kayak gitu kan. Ya itu sebenarnya beban juga. Kita juga sebetulnya bukan nggak mau, Yes. mau, ya masih mau Gitu. dan pasti menikah gitu. Cuma ya gimana, kita juga udah berusaha untuk mencari, cuma Allah belum kasih untuk Iya. jodohnya. Nah, Kalau misalnya memang Allah udah ngasih jodohnya nih, ini loh yang terbaik buat kamu, ya kita juga nggak mau lama-lama dong. Bener Iya nggak sih? dong. Langsung kan ya kita juga, ya udah kalau memang itu jodohnya udah nikah gitu. pertanyaan itu tuh nyelok banget ya. Iya, jadi jangan kalian bilang ngapain sih umur segini lu tuh masih kayak gini Iya. masih main-main segala macam gitu kan. Iya, bukan berarti kita itu tidak memikirkan hal itu gitu, tapi kita juga memikirkan. Santuy sih santuy, tapi nggak santuy juga. Kita tetap nyari usaha juga. Aja pengen nikah tapi nggak usaha juga ya. Ya mana jodoh nggak Ya. jatuh dari langit. Kalau Bisa jatuh dari dari langit ikhtiar harus lah ya. takdir. Harus ikhtiar. Cuma memang kalau misalnya udah perkataan orang tua tuh kan kadang suka, ayolah Neng, kapan, katanya gitu. Udah ada belum? Mumpung mama masih ada, mumpung Nah, papa iya. masih ada. Itu udah gue cry itu, crying dari omong itu sih kayak, oke mah, aku juga lagi nyari, lagi berusaha. Cuma ya gimana, Allah belum kasih gitu. Mama sama papa doain yang terbaik aja, kayak gitu. Ya mereka juga pasti nggak kita minta pun mereka pasti udah ngedoain kita yang terbaik gitu. Semoga dapetin suami yang baik gitu. Cuma ya gimana ya, maksudnya ya kembali lagi lah, mungkin Allah memang belum ngasih jodohnya. Siapa tahu jodoh kita itu lagi dipegang dulu nih sama Allah. lagi apa ya? Lagi jadi jodoh Maksudnya Jodoh ya, lagi jadi jodoh orang. jadi apa ya? Allah tuh mau ngasih yang terbaik nih buat kita, tapi belum waktunya tuh belum saat ini gitu. Nanti juga kalau misalnya udah waktunya, udah saatnya, Allah juga pasti ngelepasin jodoh itu buat kita. Mama Muti.